Kabarnya Manchester United akan menjual Marcus Rashford sudah santer terdengar sejak pekan lalu. Sang pemain dikabarkan sudah punya destinasi impian untuk memulai kehidupan baru jika benar-benar meninggalkan Old Trafford. Pemain berusia 27 tahun itu tidak masuk dalam skuad MU saat kemenangan atas Manchester City pada laga derby Minggu 15 Desember 2024. Setelah itu, Rashford membuat pernyataan mengejutkan dalam sebuah wawancara ketika mengunjungi sekolah lamanya. Ia mengaku siap menjalani langkah berikutnya dalam karirnya setelah menghabiskan 2 dekade bersama Setan Merah. Keputusan Rashford ini tak lepas dari penampilannya yang dianggap menurun sejak menandatangani kontrak baru senilai 6,66 miliar rupiah per pekan tahun lalu, yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub. Rashford merasa membutuhkan lingkungan baru untuk mengembalikan performa terbaiknya. Manajer baru MU Ruben Amorim telah menyatakan keinginan untuk mempertahankan Marcus Rashford di skuad. Namun, laporan dari Mail Sport menyebutkan Red Devils bersedia melepas Rashford dengan harga sekitar 820,7 miliar. Destinasi impian Rashford dilaporkan adalah Liga Spanyol. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Rashford diyakini ingin pindah ke La Liga dengan Real Madrid atau Barcelona sebagai opsi favoritnya. Namun, peluang transfer ke kedua klub tersebut tampaknya sulit terwujud, mengingat performa Rashford yang hanya mencetak 15 gol di semua kompetisi sejak awal musim lalu. Atletico Madrid juga muncul sebagai kandidat potensial. Klub tersebut sebelumnya merekrut pemain Inggris lainnya, Connor, dari Chelsea pada musim panas. Selain itu, Rashford juga dikaitkan dengan beberapa klub Premier League, termasuk Arsenal. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dilaporkan akan aktif di bursa transfer Januari 2025 dengan kebutuhan klub akan seorang pemain sayap kiri. Rashford dinilai cocok mengisi posisi tersebut, terutama karena Gabriel belum tampil maksimal dalam mencetak gol musim ini. Sementara itu, Amorim menolak mengomentari terlalu jauh terkait masa depan Rashford. Fokus saya adalah mempersiapkan semua pemain sebaik mungkin untuk setiap pertandingan. Kita lihat saja nanti setelah sesi latihan, ujarnya. Namun, Rashford dilaporkan tidak masuk dalam skuad untuk laga Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur. Keputusan ini semakin memicu spekulasi bahwa masa depan Rashford di Old Trafford mendekati akhir. Bursa transfer Januari menjadi momen yang krusial untuk menentukan langkah berikutnya bagi bintang asal Inggris tersebut. Manchester United tengah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Ruben Amorim langsung menyelamatkan karir sejumlah pemain bapuk Manchester United. Sebut saja seperti Harry Maguire. Keadaan Harry Maguire tampak mulai membaik di era kepelatihan Ruben Amorim setelah pemecatan Erik ten Hag. Ruben Amorim masih menaruh kepercayaan kepada Harry Maguire untuk memberinya kesempatan tampil. Dikutip zona jakarta.com dari laman resmi Manchester United, pemain berusia 31 tahun itu memberikan komentar mengenai Ruben Amorim. Harry Maguire menyebut permainan timnya saat ini lebih terstruktur. Selain itu, ia menilai pelatih asal Portugal itu memiliki taktik yang bagus dan akan memberikan dampak positif kepada tim. Nama-nama lain yang dianggap bapuk di era Ten Hag lainnya adalah sang kapten Manchester United, yaitu Bruno Fernandes. Bruno dianggap tak bisa apa-apa, ditambah di era Amorim, Bruno dipaksa bermain menjadi lebih agresif seperti Garnacho. Namun itu bahkan tak mempersulit Bruno. Bahkan sebagai kapten tim, Bruno telah menemukan kembali bentuk terbaiknya di bawah Amorim. Dengan mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan, Bruno menunjukkan perannya yang vital. Amorim menyebut Fernandes sebagai pemain paling berpengalaman yang mampu menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Nama selanjutnya ada Noussair Mazraoui. Noussair Mazraoui langsung cocok dengan skema baru filosofi anti ribet Ruben Amorim, juga langsung nyetel dengan Noussair Mazraoui, ex pemain Bayern Munchen ini langsung menjadi bintang kesayangan sang penyair kepercayaan Amorim. Ia pun langsung dibayar lunas dengan performa konsisten oleh Mazraoui saat melawan Bodo atau Glimt
sang pemain berhasil mencetak 1 assist cantik untuk Rasmus Højlund. Ia juga telah menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di era Amorim. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, Mazraoui dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan. Amorim memuji atas kerja dan fleksibilitasnya yang sangat dibutuhkan oleh tim. Kemudian, nama lain yang tak kalah penting adalah Amad Diallo. Amad Diallo sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain, namun di bawah Amorim ia membuktikan potensinya. Dengan mencatatkan 3 assist dalam beberapa pertandingan terakhir, Diallo menunjukkan kualitasnya baik dalam menyerang maupun bertahan. Amorim menilai Diallo sebagai pemain yang bisa diandalkan di berbagai situasi. Amorim juga memuji fleksibilitas Diallo dengan mengatakan bahwa ia bisa beradaptasi dengan berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Hal ini mempertegas pentingnya peran Diallo dalam strategi Amorim yang dikenal dengan pendekatan sistem yang fleksibel. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim, pada awal Desember 2024 ini blak-blakan mengenai kondisi klub. Banyak fakta mengejutkan terungkap dari mulut konglomerat Inggris tersebut yang bikin pusing fans MU. Dalam wawancara dengan United We Stand, Sir Jim secara jujur mengakui status MU saat ini sudah berubah dari klub elit menjadi klub mediocre. Menelan pil pahit dipecat oleh setan merah. Sir Jim juga blak-blakan soal kebobrokan klub dalam pembelian pemain. MU kerap buang-buang uang mahal untuk membeli pemain yang berujung jadi investasi bodong. Sebut saja pembelian Anthony, Donny van de Beek, Jadon Sancho, Angel Di Maria hingga Andre Onana. Untuk itu, Sir Jim bertekad memperbaiki tim perekrutan pemain di MU. Dia sudah menemukan cara agar MU tidak lagi melakukan investasi bodong dalam pembelian pemain. Sir Jim bertekad akan memanfaatkan data agar tidak ada lagi kesalahan pembelian pemain. Sir Jim bahkan merasa MU kedodoran dalam hal data analisis. Dan sementara itu Amorim menegaskan bahwa ia tidak terlalu khawatir karena dirinya sudah memiliki pengalaman serupa pada tahun pertamanya bersama Sporting Lisbon. Kesalahan di lini belakang seperti saat dikalahkan Arsenal tengah pekan kemarin kembali terulang. Bahkan di laga kontra Forest terlihat lebih kacau koordinasi antar lini sehingga Forest mudah saja menembusnya. Apalagi ini jadi kali pertama Amorim tumbang di kandang sejak Februari 2023 saat Sporting yang ditanganinya kalah 2-3 dari FC Porto. Meski startnya naik turun seperti ini, Amorim tak terkejut dan sudah memprediksi sejak awal. Ruud van Nistelrooy melakoni pertandingan kedua bersama Leicester City. Momen tersebut terjadi pada pekan ke-15 Liga Inggris 2024-2025 ketika Leicester menjamu Brighton and Hove Albion di King Power Stadium 8 Desember 2024. Hasilnya, Leicester dipaksa Brighton berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Skor imbang tersebut membuat Leicester City tak pernah kalah sejak ditangani Ruud van Nistelrooy pada 30 November lalu. Usai menang 3-1 atas West Ham United, kini Leicester di bawah Van Nistelrooy bermain imbang dengan Brighton. Hasil ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Van Nistelrooy, mengingat The Fox sempat mengalami paceklik kemenangan dalam 6 pertandingan beruntun di lintas kompetisi sebelum ditangani Manor asal Belanda tersebut. Lebih jauh lagi, hasil imbang melawan Brighton menambah panjang catatan unbeaten Van Nistelrooy sejak menjadi pelatih interim Manchester United hingga sekarang. Van Nistelrooy sempat menangani Manchester United sebagai caretaker pada rentang 30 Oktober sampai 10 November setelah Erik ten Hag dipecat. Hasilnya pun sangat memuaskan. Pria berusia 48 tahun itu membuat Manchester United tak pernah merasakan kekalahan. Setan Merah menang 3 kali dan hanya sekali imbang dalam 4 pertandingan di lintas kompetisi. Menariknya, 2 kemenangan diantaranya didapat saat menghadapi Leicester City yang menjadi klubnya saat ini. Pada pertandingan melawan Brighton, Leicester sempat tertinggal 2 gol lebih dulu lewat aksi tarik di menit ke-37 dan Jan Kuba di 79. Namun Leicester bangkit saat memasuki akhir pertandingan. Mereka berhasil mencetak 2 gol balasan dalam kurun waktu 4 menit. Dengan hasil ini, Leicester menempati posisi ke-16 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 14 poin.